Dewi-Dewi Pertiwi, penjaga kemakmuran alam semesta. Sosok perempuan dalam kedaulatan budaya Pramubladang, pesawat dan maritim, yang kini tercampakkan. Perempuan atau ibu dalam berbagai peradaban kuno dianggap sebagai sumber kehidupan. Setidaknya ada sekitar 72 dewi dalam dunia pewayangan. Tetapi kali ini kita akan membahas sedikit saja dewi-dewi yang muncul dalam kisah pewayangan. Adalah dewi-dewi yang juga ada di dalam mitologi agama Hindu di India, yang kemudian diadaptasi dalam budaya pewayangan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, dewi disebut dengan Batari, sedangkan dewa disebut dengan Batara. Tak jarang dewi datang memberikan bantuan langsung kepada manusia yang ada di bumi saat dalam keadaan susah. Bahkan ada juga yang menjelma menjadi manusia biasa, yang membantu perjalanan tokoh wayang yang ada di bumi. Misalnya saja Batara Ismaya, yang kita kenal sebagai Semar, seorang dewa yang membantu perjalanan hidup Pandawa. Mari kita simak siapa sosok dewi-dewi tersebut. Dewi Madhana Atmega. Letaknya di kepala, menandakan bahwa dewi ini sangatlah utama. Madanan dalam kasus bahasa Jawa kuno berarti cinta, atau dewi cinta. Atmika dalam bahasa Jawa kuno disebut juga Atmaga, yang berarti memiliki sifat dasar, mengambil bentuk dari, penjelmaan dari. Dewi Madanatmika merupakan simbol cinta kasih. Hadirnya Dewi Madanatmika di kepala wanita diharapkan agar wanita selalu merawat hidup di Dharma dengan penuh cinta, kasih sayang. Dewi Lomawati. Letaknya di rambut. Secara etimologis, kata loma dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti rambut pada tubuh manusia dan hewan. Arti kedua kata loma dalam bahasa Sanskerta adalah bermurah hati atau dermawan. Sesuai dengan arti kata loma pada bahasa Sanskerta, wanita hendaknya memiliki sifat murah hati dan dermawan. Dalam Sanskerta, Lomasa merupakan pelayanan Dewi Durga. Orang yang memiliki nama Lomasa juga berarti seorang ahli filsafat agung dan pencerita. Puranas. Berstanahnya Dewi Romawati pada rambut seorang wanita memiliki kaitan antara arti kata loma dan penempatannya pada rambut. Rambut merupakan salah satu mahkota bagi kaum Hawa. Kesehatan dan keindahan rambut membuat seorang wanita akan tampil percaya diri. Seorang wanita layaknya mempertahankan rambutnya tanpa mewarnai dan mengubah apa yang sudah teranugerahkan. Wanita akan terlihat anggun dengan rambut panjangnya. Sesuai dengan arti nama dalam Sanskerta, Dewi Lomawati, yang berarti ahli filsafat wanita santunnya. Paham tentang bagaimana etos kerja dan filsafat hidup. Dewi Wistarawati. Letaknya di ubun-ubun. Bersifat unggul dan pandai. Kata Wistara dalam bahasa Sanskerta berarti pandai. Dalam Jawa kuno, Wistara memiliki arti luas. Panjangnya dapat juga berarti mengetahui dengan pasti. Berdasarkan pengertian kata Wistara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewi yang berstana pada ubun-ubun memiliki makna kepandaian atau pengetahuan yang luas. Hal ini tentu perlu dicermati dan diingat kembali.
bahwa kodrat wanita adalah sebagai ibu. Pendidikan formal dan informal merupakan sarana bagi wanita agar tidak selalu menjadi objek pembodohan. Kecantikan wanita saat ini tidak hanya berdasarkan fisik semata, tetapi juga memiliki kepandaian dan kecerdasan. Kepandaian seseorang tentu mempengaruhi bagaimana cara bicara dan etika berbicara kepada setiap orang. Hal ini menunjang dan mempengaruhi dalam pergaulan sehari-hari. Dalam memposisikan diri, Dewi Chandra Kirana letaknya di wajah. Dalam cerita Panji Semirang, Dewi Chandra Kirana diceritakan sebagai putri kerajaan Dahat. Chandra dalam bahasa Jawa kuno berarti bulan, sedangkan Kirana berarti sinar. Diharapkan wanita bagaikan sinar rembulan yang lembut dan menenangkan. Wajah merupakan hal pertama yang menjadi fokus ketika seseorang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kesan lembut dan menyejukkan tentu membuat banyak orang akan simpati pada setiap wanita yang wajahnya bersinar mendamaikan. Dewi Kumarika letaknya di kedua mata. Kumara atau Kumari dalam bahasa Jawa kuno berarti anak kecil, anak laki-laki muda. Wanita harus memiliki pandangan untuk melindungi keluarga dari segala bahaya. Sebagaimana mestinya, seorang ibu yang melindungi anaknya dengan kelembutannya dari segala yang mengancam. Dewi Sasingkini letaknya di bibi. Sasih dalam bahasa Jawa kuno berarti bulan. Seperti yang diharapkan, yaitu wajah akan menyerupai sinar bulan. Bagian pipi merupakan bagian yang paling sensitif. Pandailah kita merawatnya. Dewi Citrawati letaknya di alis. Dalam pewayangan, Dewi Citrawati diceritakan sebagai titisan Dewi Sri. Dewi Citrawati salah seorang konto. Wanita yang banyak menggunakan pertimbangan pikiran daripada perasaannya. Sepatutnya diseimbangkan. Dewi Serutikante letaknya di kuping. Secara etimologis, kata Serutikante terdiri atas kata seruti dalam bahasa Jawa kuno. Berarti apa yang didengar. Ilmu pengetahuan yang disampaikan secara lisan gante. Dalam bahasa Jawa kuno, dapat berarti teman, dan juga dapat berarti kecantikan atau keindahan. Sesuai dengan pengertian Serutikante, diharapkan seorang perempuan memiliki kemampuan dalam memfilterisasi skala pembicaraan yang didengar. Mendengar pembicaraan tentang orang lain, atau yang lebih dikenal dengan gosip, sebaiknya tidak dilakukan. Bergosip akan melahirkan pikiran negatif terhadap orang lain dan dapat mempengaruhi emosi. Tingkat emosi seseorang akan berpengaruh pada tingkat stres yang akan mempercepat proses penuaan. Dewi Rekawati letaknya di rahang. Kata reka dalam bahasa Jawa kuno berarti garis. Gambar rupa bentuk. Penjelmaan dari Dewi Parwati. Saktinya Dewa Siwa. Kata reka dalam bahasa Sanskerta berarti garis lapisan. Dewi Rekawati memberikan cerminan kepada setiap wanita bahwa dalam kehidupannya hendaknya memiliki tujuan dan cita-cita yang mulia. Dewi Wimbah Darini letaknya di ujung hidung. Kata Vimba dalam Sanskerta berarti titik terang. Sinar yang hangat dari matahari. Dalam kamus Jawa kuno, Wimbah berarti cakra.
khususnya perputaran matahari atau bulan. Sesuai dengan fungsi hidung sebagai alat pernapasan manusia, arti kata wimbah yang berarti kakara atau berputaran, menggambarkan keluar masuknya nafas dari hidung. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa adanya oksigen atau udara. Oleh karena itu, wanita diharapkan juga dengan penuh kasih menjaga kelestarian alam, yang merupakan salah satu cara agar udara tetap sehat. Dewi Susumnia, letaknya di bibir. Dalam Sanskerta, Susumna berarti yang ramah sesama. Sesuai dengan posisinya, letaknya di bibir. Seorang wanita akan terlihat sempurna jika mampu mengendalikan apa yang keluar dari ucapan atau perkataannya. Tidak mencela, menghina, menghujat, serta berkata-kata kasar, tentu memberikan kesan yang indah dan baik. Dewi Mani Wimala, letaknya di gigi. Secara etimologis, kata Mani Wimala terbentuk dari kata mani dan wimala. Mani berasal dari bahasa Sanskerta, yang memiliki arti permata manikam, mutiara kristal. Sedangkan kata wimala berarti tidak ternoda, murni dan bersih. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Dewi Mani Wimala merupakan dewi yang memiliki kesucian yang murni, yang tidak ternoda. Dewi Mani Wimala berstana pada gigi wanita. Memiliki makna bahwa seorang wanita yang cantik harus bisa merawat kesehatan organ-organ tubuhnya termasuk giginya. Bagaimana wanita yang cantik memiliki gigi yang bersih, layaknya mutiara yang bersinar. Senyuman wanita akan tampak lebih indah ketika menampakkan giginya yang putih dan bersih. Dewi Saraswati, letaknya di lidah. Dewi Saraswati, menurut kepercayaan Hindu, adalah dewinya ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati merupakan sakti Dewa Brahma, yang disebut juga sebagai Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Saraswati berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti Dewi kefasihan berbicara, dan sebagai ilmu pengetahuan. Sesuai dengan letaknya di lidah, simbol Dewi Saraswati menjadi sangat tepat. Tanpa adanya lidah pada mulut, tidak akan tercipta suatu bunyi atau suara. Wanita hendaknya memiliki tutur kata yang lembut, layaknya Dewi. Perkataan yang keluar hendaknya memiliki manfaat bagi orang yang mendengarnya. Seorang wanita yang memiliki kecerdasan dalam berbicara layak disebut cantik. Kemuliaan dari seorang wanita bersumber pada apa yang diucapkan. Dalam Kakawiniti Sastra dijelaskan bagaimana bahasa atau tutur kata membuat orang menemukan kebahagiaan, kematian, kesusahan, dan sahabat. Dewi Komai letaknya di Tenggu. Kata Komai berasal dari urat kataku. Dalam Sanskerta berarti sapi jantan. Sinar halilintar bulan matahari. Dewi Komai mengacu kepada sakti Dewa Siwa, yang tidak lain adalah Dewi Uma atau Dewi Durga. Dalam wujud lainnya, kendaraan Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah seekor sapi jantan yang bernama Nandini, yang sangat setia mengantar kemanapun keduanya bepergian. Wanita dicerminkan sebagai pembuka jalan dan pengarah jalan bagi pasangannya ke arah yang benar. Dewi Manonmana, letaknya di leher. Kata Manon sebutan yang ditujukan kepada Tuhan.
biasanya tertulis dalam karya sastra yang Manan, yang berarti Tuhan yang Maha Tahu. Kata Manan berasal dari bentuk kata dasar ton, yang mendapatkan prefiks nan, nasal sehingga menjadi Manan. Dalam Kamus Jawa Kuno, Manan berarti melihat, memandang, sedangkan kata mana berarti kebanggaan, kepercayaan diri, keberanian tidak menghiraukan kesulitan, atau tidak pantang menyerah. Wanita hendaknya tegar, fokus pada kehidupan dharma dengan penuh cinta, kasih sayang. Dewi Kamini, letaknya di payudara. Dalam bahasa Jawi kuno, Kamini berarti wanita yang penuh kasih sayang. Daya tarik seorang wanita salah satunya ada pada payudaranya. Ia layaknya Dwi, atau dua astami, atau dua purnama yang indah. Ketika anak-anak tumbuh menjadi seorang gadis remaja, payudara atau buah dadarnya muncul. Payudara wanita bagaikan permata dan bangunan yang suci. Ia merupakan perwujudan dari karakter Geduhian. Seperti para mesti, berdiri paling depan, lejar membuat bahagia dan tentram. Yogya patut dan pantas. Anindya sempurna dan tak bersalah. Selain fungsinya sebagai akrab anak, sumber hidup yang utama, yaitu ASI dan kasih sayang, payudara juga memegang peranan penting dalam kebiasaan seksual manusia. Ia merupakan salah satu karakteristik seks sekunder dan memegang peranan penting dalam daya tarik seksual yang agung dan indah. Karena pesona dan daya tarik payudara yang terpancar oleh wanita itu sendiri sebagai pemilik ragawi suci dan sempurna. Dewi Tulah Wahini, letaknya di kedua bahu. Kata tulah dalam Sanskerta berarti seimbang. Juga mengacu pada lambang zodiak Libra. Sedangkan kata Vahini memiliki arti angkatan perang, kekuatan badan. Sifat Dewi Tulawah ini dilihat dari etimologis, memiliki arti bahwa seorang wanita penuh kasih. Harus kuat dalam segala hal. Mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Sebuah anggapan bahwa wanita merupakan makhluk lemah dan harus dilindungi. Harus dibuang jauh-jauh dari benak wanita itu sendiri. Wanita masa kini harus memiliki pemikiran yang maju dan meyakini bahwa diri mereka mampu mengerjakan semua hal. Dewi Dharmika letaknya di kedua lengan. Dharmika dalam bahasa Jawa kuno berarti adil, baik, saleh, berbudi. Dewi Dharmika berstana pada lengan wanita. Sehubungan dengan itu, diharapkan seorang wanita memiliki kecakapan yang baik dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan. Sebagai wanita, walaupun tidak dianugerahi kekuatan fisik seperti pria, mereka juga harus mampu menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya kelak. Dewi Menggalak, letaknya di kedua belah pergelangan tangan. Kata Manggala dalam Jawa kuno berarti kebahagiaan, kemakmuran pergelangan tangan. Wanita merupakan sumber kemakmuran dan kebahagiaan. Selain tangan, fungsi pergelangan tangan sangat penting dalam organ tubuh. Manusia pergelangan tangan membuat fungsi tangan dan jemari menjadi optimal saat mengambil sesuatu atau pekerjaan. Seorang penari Bali mempertunjukkan kelentikan jari jemari dan gerakan tangannya dalam tarian, menandakan peran pergelangan tangan sangatlah krusial dalam seni pertunjukan tari. Segala upaya dan usaha yang dilakukan melalui tangan seorang perempuan akan melahirkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri
dan orang lain. Dewi Kumuda, letaknya di jari-jari tangan. Secara etimologis, kata Kumuda berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti bunga tunjung putih. Jari jemari seorang wanita layaknya bagaikan kelopak bunga tunjung yang memiliki nilai kemuliaan yang tinggi. Filosofinya yaitu, akarnya hidup di tanah, batangnya hidup di air, dan bunganya berada di udara. Kaitan dengan Dewi Kumuda yang berada pada jari jemari seorang wanita adalah apapun pekerjaan yang diambil, baik mulia maupun kasar, seorang wanita tetap memancarkan kemuliaannya. Dewi Satyawahin di kedua telapak tangan. Nama Satya dalam Sanskerta berarti pemenuhan, kesempurnaan. Dalam Kamus Jawa Kuno, Satya berarti dilaksanakan, dipenuhi tujuan. Maksud mempunyai tujuan berhasrat. Wah ini dalam Sanskerta merupakan kekuatan badan, angkatan perang. Dewi Satyawa ini mencerminkan seorang wanita yang memiliki sifat giat dan rajin bekerja. Segala sesuatu yang dikerjakan dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik. Itu berarti bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi seorang wanita memiliki sifat dan perilaku layaknya Dewi Satyawahyuni. Baik wanita yang sudah berumah tangga maupun wanita remaja. Dewi Umawati, letaknya di hati. Dewi Uma merupakan sakti Dewa Siwa yang memiliki paras cantik. Dewi Uma juga memiliki sebutan lain dalam kondisi berbeda. Saat Uma marah, ia memiliki sebutan Batari Durga dengan sosok yang menyeramkan layaknya raksasa. Kecantikan seorang wanita berdasarkan inner beauty terletak pada hati dan kasihnya. Wanita yang memiliki hati yang lembut dan baik hati, pada saat itulah dia diandaikan seperti Dewi Uma yang cantik. Bila mana wanita yang memiliki hati yang keras dan temperamental, ia bagaikan Dewi Durga dengan sosok menyerupai raksasa. Dewi Kresna terletak di empedu. Secara etimologis, kata Kresna sebagai perwujudan Dewa Wisnu memiliki simbol warna hitam dalam tataran pembagian Dewa Tanawa Sangha. Warna hitam merupakan dasar warna empedu manusia. Fungsi empedu dalam tubuh manusia ialah sebagai filterisasi racun-racun dalam tubuh. Dalam falsafah Bali, empedu disebut juga nyali. Seseorang yang tidak memiliki nyali dikatakan sebagai orang yang penakut. Kaitannya dengan Dewi Kresna, letaknya di empedu. Diharapkan seorang wanita memiliki keberanian dalam menghadapi segala hal di dunia. Selain itu dari fungsi kesehatan, bagaimana seorang wanita mampu menjaga agar empedu tetap berfungsi baik dan benar, dengan menjaga pola makan dengan baik. Dewi Pundarika, letaknya di pusar. Dalam Sanskerta, Pundarika berarti menyerupai bunga trek. Pada pusar dalam ajaran Pranakundal ini dikenal adanya cakra pusar. Cakra pusar sangat penting dalam mempertahankan vitalitas seseorang. Karena pada cakra pusar ini sendiri dihasilkan jenis prana sintetis. Cakra pusar juga mengendalikan dan memberikan energi kepada usus besar dan usus kecil. Kebersihan cakra ini sangat perlu dalam hubungan keluarga dan rasa kepuasan. Cakra pusar yang kotor atau tersumbat menyebabkan seseorang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Seorang wanita tentu harus memiliki sifat pengendalian diri yang kuat, terutama mengatur kesejahteraan hidup dan keluarganya. Dewi Jalawasini, letaknya di perut.
Kata jala dalam Jawa kuno berarti air. Dan wasini dikenal dengan kata wasi, atau dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan kata wasin. Artinya mempunyai kemauan kekuasaan. Mempunyai wibawa. Menguasai diri sendiri. Pertapa yang nafsunya ditundukkan. Sesuai dengan letak Dewi Jalawas ini di perut. Seorang wanita layaknya mampu mengendalikan emosi dan nafsu keinginannya dalam segala hal. Tidak seperti perut seorang laki-laki. Perut wanita menyimpan kehidupan selama 9 bulan. Bayi berada dalam kandungan ibu. Perilaku ibu hamil dalam kesehariannya kelak akan mempengaruhi perilaku bayi itu sendiri. Dewi Marnamai. Letaknya di punggung. Kata Marnamai berasal dari urat kata Marna dan Maya. Marna berasal dari kata Parna. Setelah mendapatkan trafik N, menjadi Marna. Karena dalam bahasa Bali berarti terka menerka. Sedangkan Maya berarti samar atau maya. Dewi Marnamai mencerminkan seorang wanita harus pandai menerka dan memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi. Sesuai dengan letaknya di punggung, yang dalam arti sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan di belakangnya. Dewi Marnamai menggambarkan sosok seorang wanita yang diharapkan senantiasa ulas asil, memberikan tanpa pamrih, menyehatkan penghidupan dalam segala kondisi. Marna juga mengacu pada penyebutan kata Maruna atau Varuna, yang merupakan dewa lautan atau samudra. Dewi Lawati. Letaknya di pinggang. Daerah pinggang mempunyai fungsi yang sangat penting pada tubuh wanita. Membuat tubuh berdiri tegak, bergerakan, dan melindungi beberapa organ penting. Wanita hendaknya mampu fokus merawat hal-hal yang utama di dalam hidupnya. Dewi Sonika. Letaknya di bokong. Dalam Sanskerta, Sroni berarti pantat atau bokong-bokong. Adalah tempat menyimpan lemak dan energi pada saat-saat tertentu. Hendaknya wanita mampu hidup hemat dan pandai menabung untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Dewi Arnawi. Letaknya di kandung kemih. Arnawa atau Arnawi. Dalam bentuk feminimnya dalam Sanskerta berarti laut. Matahari udara. Arus banjir. Ombak atau gelombang. Wanita diharapkan mampu menempatkan dirinya dimanapun berpegang desa Kalapatra. Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Letaknya di pundak Kawawaldonan atau rahim. Di kanan dan kiri. Dewi Ambika dan Ambalika dalam Sanskerta berarti seorang ibu. Peka dan penuh ulas asil. Sebagai seorang wanita, mereka akan menjadi perempuan yang sempurna ketika memiliki seorang buah hati atau keturunan. Diibaratkan Kurawa dan Pandawa yang lahir dari rahim. Ambika dan Ambalika tentu mempunyai makna Rabineda. Baik atau buruk sifat yang dilahirkan oleh rahim wanita tidak akan mempengaruhi kemuliaan seorang wanita itu sendiri. Dewi Padma Wamin. Letaknya di dekat kemaluan wanita. Dewi Padma Wamini terdiri atas dua kata, yaitu Padma dan Wamini. Padma dalam Sanskerta berarti bunga Padma. Bunga Padma dikatakan muncul dari pusar dewa Wisnu yang mendukung Brahma dan mewakili ciptaannya. Wamini atau Wamana dalam Sanskerta berarti kecil. Warna merah, bunga tunjung merupakan cerminan dari kelamin wanita yang masih suci atau gadis. Sebagai seorang wanita, terutama bagi gadis, menjaga kesucian kegadisannya merupakan hal yang penting.
Wanita harus mampu membentengi dirinya dengan kegiatan yang positif dan keteguhan dharma. Dewi Rasa Sukmika terdapat di dalam kawa, wadonan atau vagina. Kata rasa dalam Jawa kuno berarti intisari dari sesuatu. Isi atau esensi. Substansi makna. Pokok isi arti. Sukmika berasal dari kata sukma dan ika. Sukma dalam Sanskerta terklarifikasi dalam golongan kata maskulinum. Berarti tipis. Sulit dipisahkan. Pada bagian tengah vagina wanita dikenal adanya bagian selaput darah. Biasanya hal ini yang menandakan apabila seorang wanita masih gadis atau sudah tidak gadis lagi. Bagian ini merupakan bagian yang bentuknya sangat tipis, sama halnya dengan uraian pengertian nama Dewi Rasa Sukmika. Hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa kegadisan seorang wanita merupakan sebuah intisari dari kecantikan itu sendiri. Dewi Rating dan Dewi Kusuma Yuda merupakan perwujudan dari cinta kasih atau semara. Letaknya di cakraset pada tubuh wanita. Kedua dewa dan dewi ini disimbolkan sebagai inti ajaran asmara yang terletak pada kenikmatan bercinta yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Kakawin Semara Tantra menjelaskan bagaimana seorang wanita merawat kecantikannya hingga tidak terkecuali kemaluannya. Melakukan hubungan memadu kasih. Selain memiliki fungsi untuk mendapatkan keturunan, hubungan bercinta merupakan salah satu yoga yang utama dalam ajaran Kama Tantra. Dewi Eratanggini letaknya di kedua paha. Arat Anggini berasal dari dua kata, yaitu rat dan anggini. Rat dalam Jawa kuno berarti dunia. Dunia yang kelihatan dan dihuni manusia atau makhluk. Hal ini mencerminkan bahwa dunia dalam pangkuan seorang wanita. Istilah Ibu Pertiwi sering digunakan sebagai tempat di mana kita berbijak. Ini, wanita hendaknya mampu merawat dan menempatkan dirinya bagaikan Ibu Pertiwi. Dewi Woksa Mahija letaknya di kedua betis. Woksa Mahija terdiri atas dua kata, yaitu Woksa dan Mahija. Kata Woksa atau Moksa merupakan satu letak artikulasi. Bilabial dalam Sanskerta berarti keselamatan. Tujuan akhir. Nama lain Gunung Meru. Kata Mahija bersifat maskulinum. Berarti putra bumi. Dan nama lain planet Mars. Wanita diharapkan mampu menjaga dirinya dan kehidupannya, merawat keselamatannya. Dewi Sri Kusuma letaknya di tulang selangkangan. Si dalam Sanskerta bersifat feminim. Berarti pancaran yang menyebar kemakmuran kemuliaan. Kesejahteraan kuasa. Keagungan kata kusuma berarti seperti bunga. Sekuntum bunga. Wanita layaknya Dewi Sri Kusuma memberikan dengan bijaksana kemakmuran bagi siapapun yang dekat dengannya. Dewi Amrota Manggala letaknya di kedua kaki. Amerta dalam Sanskerta bersifat feminim. Berarti di luar kematian atau abadi. Manggala dalam kamus Jawa kuno berarti kebahagiaan. Kemakmuran. Keberadaan seorang wanita bagaikan air pada musim semi dan menjadi api pada musim dingin yang memberikan kehidupan. Sesuai dengan letaknya di kedua kaki. Setiap langkah seorang wanita, dimanapun berada, dan dalam kondisi apapun, seorang wanita mampu memberikan kehidupan, terutama kepada anak-anaknya kelak. Dewi Sin hari ini, letaknya di jeriji kaki.
Dalam Sanskerta kata Sina berarti seorang yang kuat. Singa pahlawan. Pemimpin jeriji kaki menjadi pusat perhatian ketika seorang wanita memakai sepatu atau high heels. Kebersihan jeriji patut menjadi perhatian setiap wanita-wanita yang memiliki jeriji kaki yang sehat dan bersih. Menandakan bahwa wanita ini memiliki sifat teliti dan perhatian terhadap hal-hal kecil. Sesuai dengan makna, kata Sina mengacu pada sifat kepahlawanan dan kepemimpinan. Wanita harus mampu memimpin keluarga, terutama menjadi seorang ibu, harus menjadi panutan bagi anak-anak. Dewi Siti Sundari letaknya di telapak ke-2 kaki. Secara etimologis, arti nama Siti Sundari terdiri atas kata Siti dan Sundari. Dalam bahasa Jawa kuno, Siti atau Kesiti berarti bumi, tanah negeri. Sundari dalam bahasa Jawa kuno berarti wanita cantik hati, perwatakan baik budi setia, sabar dan berbakti pada diri dan dunianya. Wanita layaknya selalu berjalan pada kesetiaan. Di mana ada wanita, di sanalah simbol kesetiaan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.